Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bismillah. Berbicara saya di sini untuk menjelaskan mata kuliah metode pembelajaran dan penghafalan Al-Quran. Sebelum memulai, izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Davi Andin Hanif dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Baik, teman-teman pecinta Al-Quran yang insya Allah pada saat ini saya akan mencoba berbagi mengenai salah satu metode menghafal Al-Quran. Metode menghafal Al-Quran yang sudah mendunia, yaitu metode Iqra Arba'in. Ada beberapa permasalahan yang dialami oleh para penghafal Al-Quran, terutama bagi yang baru memulai menghafal Al-Quran. Ini ada mungkin pertama di sini susah menghafalnya tapi mudah lupanya. Yang kedua, bingung berapa hafalan minimal dalam satu hari. Kemudian yang ketiga, apakah yang saya hafal ini kebanyakan atau bahkan terlalu dikit. Kemudian yang keempat, bingung berapa kali saya harus mengulang agar hafalan saya bisa mungkin atau bisa kuat, bisa teruji dan tidak gampang lupa. Maka insya Allah yang saya rahmati teman-teman saya atau yang mendengarkan, dengan metode tikrar ini akan menjadi salah satu solusi bagi keempat permasalahan ini. Jadi untuk kita yang merasa susah menghafal dan gampang lupa, bingung berapa kali harus mengulangi, bingung berapa kali standar minimal, atau boleh jadi saudara kita atau murid-murid kita yang merasa kesulitan untuk menghafal, maka insya Allah dengan Tikror Arba'in ini akan menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Bagi siapa saja yang mengamalkan atau ingin menggunakan metode Tikror Arba'in, maka setidaknya ada 4 syarat di sini yang harus dilakukan. Yang pertama, niat. Niat sudah pasti, niat lurus untuk Allah. Yang kedua, ada tekad. Ini tekad yang kuat untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz sebelum wafat ataupun ingin wafat dalam keadaan menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, ada konsisten. Konsisten seperti adalah istiqomah, disiplin dalam mengamalkannya. Dan yang keempat adalah sabar. Sabar, jangan terlalu ingin cepat-cepat untuk menyelesaikan 30 juz. Kita harus menikmati prosesnya terlebih dahulu, step by step, perlahan demi perlahan. Ibaratkan seperti kita mengangkat barbel, nggak mungkin juga kan kita langsung mengangkat barbel yang 30 kilo, 40 kilo buat latihan. Itu akan membuat kaget otot kita. Jadi kita perlahan-lahan untuk menghafal, itu pun sama dengan menghafal. Kita harus perlahan-lahan, harus sabar dari yang sedikit. Nanti kalau udah istiqomah, udah konsisten, lama-lama kelamaan juga akan hafal, akan bisa nambah dengan sendirinya. Tapi dibarengi dengan kemampuan kita. Kebanyakan orang ingin langsung banyak menghafal Al-Quran sehingga boleh jadi beberapa hari menghafal Al-Quran, misalnya dia pengen cepet nih, beberapa hari menghafal udah capek, udah berhenti. Dan metode ini ada beberapa kelebihan, ada pula juga kekurangan. Jadi jadi kelebihan yang pertama ini sangat ramah di otak. Bahkan bisa disebutkan ini metode menghafal tanpa menghafal. Karena kan tikror itu kita mengulang gitu kan. Selanjutnya metode ini bahkan disebutkan metode menghafal dan menghafal. Selanjutnya metode ini kalau diamalkan, insya Allah hafalan kita akan kuat, hafalan kita akan teruji, hafalan kita akan mungkin. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa kelemahannya adalah butuh waktu yang cukup lama. Jadi butuh kesabaran yang kuat, tapi insya Allah jika diamalkan dengan istiqomah, dengan konsisten, disiplin, maka hasilnya akan terasa teman-teman. Sebelum kita melangkah ke teknik, ada empat istilah yang harus kita pahami. Yang pertama, tikror itu apa? Tikror itu adalah pengulangan. Dan yang kedua, arba'in. Arba'in itu 40. Jadi tikror arba'in itu adalah pengulangan secara 40 kali. Dan yang ketiga ada makro.
Makro itu jadi per halaman itu dibagi jadi 4 makro. Makro itu seperempat halaman, dan kalau makto itu setengahnya makro. Itu. Jadi hal baiknya kita mulai dengan teknis. Cuman emang lebih baik kalau untuk metode tikror ini kita baiknya memakai, ada juga mushaf khusus metode tikror seperti di sini yang saya tunjukkan. Itu ada berbagai kolom-kolom untuk kita buat tilawah. Jadi ada untuk 3 baris yang di atas itu, kolom paling atas diberi tanda TL, yakni tilawah, penanda-penanda tilawah. Kolom ini berjumlah 24 kolom. Jadi setiap kolom ditandai dengan 5 penandaan. Setiap kali satu kali membaca, dicoret satu kali penandaan dapat menggunakan tanda silang. Jadi bisa menggunakan tanda silang atau garis gitu kan. Nah, kolom-kolom di bawah itu, ya, di bawah basmalah ada kolom-kolom penanda tikror atau penanda pengulangan bacaan setiap penggalan. Jadi kolom-kolom yang di bawah bismillah itu per ayat kan 6 sampai 7. 6 sampai 7 itu diulangin. Jadi setiap ayat itu diulangin 40 kali kan, metode menghafal tikrar arba'in itu kan setiap pengulangan 40 kali kan. Jadi ayat 6 sampai 7 itu diulangin sebanyak 40 kali. Cara nyoretnya kan tinggal ngasih coret satu, setelah ngulangin lagi coret satu, disilang, nanti tambahin satu lagi kalau nggak mau digaris 1 sampai 5 gitu kan. Nah, jadi kolom kolom tikrar ini ada 168 kolom. Nah, yang itu kan nomor-nomor ayat ditulis dalam 8 kolom dengan penggalan 2 kolom, 2 kolom yang dipisahkan oleh tanda tikror. Jadi ada TM1 itu tikror makro 1, TM2 tikror makro 2, TM3 tikror makro 3, TM4 tikror makro 4, TM1 2 tikror makro 1 sampai 2, TM2 sampai 3 tikror makro 2 sampai 3, TM1 sampai 3 tikror makro 1 sampai 3, TM14 tikror makro 1 sampai 4. Jadi cara menghafalnya itu yang biasa kita lakukan tuh seperti kita membaca kan ini ada tuh. Kalau satu makro itu berarti dari yang warna biru dari ayat 6 sampai ayat 8 itu disebut makro 1. Jadi per halaman itu dibagi 4 makro. Setiap makro ada dibagi setengah sama makto. Makto itu yang warna biru di awal ayat. Itu buat memudahkan kita aja. Jadi nggak langsung banyak gitu kan. Jadi contohnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu bisa kita berhenti di situ, diulang. Untuk ini kan ada tuh 6 sampai 7. Itu kita ulang sebanyak 40 kali. Jadi tanpa kita sadari pun mengulang sebanyak 40 kali itu udah nyantol di kepala. Makanya disebut menghafal tanpa menghafal, ramah di otak kan. Ya karena kita membaca, lama-kelamaan teringat dengan sendirinya. Jadi setelah beres 6 sampai 7, ayat 6 sampai 7 itu sebanyak 40 kali, boleh kita lanjut ke ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, jika udah ini ayat 8 ini sudah 40 kali. Nah, TM1 apa? Jadi kita lanjut ke itu kolom TM1. Tikrar makro. Jadi tikrar makro ini dari ayat 6 sampai ayat 8 langsung digabung. Jadi antum baca tuh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'alim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Itu langsung digabung TM1. Jadi sebanyak 40 kali juga. Ini
Tikror arba'in, mushaf tikror arba'in. Ya, sekiranya kalau misalnya udah lancar, terserah kita mau berapa kali. Cuman metode tikror ini kan pengulangan. Jadi kita mengulang supaya lancar dan mutkin. Lanjut kalau misalnya udah tikror 1 udah beres, lanjut ke ayat 9. Di sini ayat 9 itu kan satu makto. Jadi dibaca 40 kali. Nah, lanjut ke 10 11. Makto kedua. Dibaca sudah, lanjut dibaca dulu satu TM2. TM2 tuh takrir makro 2 kan. Yang pembagian yang kedua, seperempat bagian kedua dibaca. Nah, lanjut kalau misalnya udah itu, lanjut ke TM1 TM2. Jadi dari atas sampai tengah. Nah, kalau jika yang udah semua baru lanjut kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan metode takrir arba'in. Banyak mushaf-mushaf yang cetakan seperti ini buat memudahkan kita supaya murojaah, menghafalan yang kesulitan mungkin bisa dicoba teman-teman sekalian ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.